Bentar bro, biar kena semua. Ya, semua. Oke, siap semuanya? Ya, oke, kamera. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, TPUA baru saja menyampaikan surat ke Karyawan Sidik untuk memberikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan. Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan desakan dari TPUA, kemudian sampai saat ini belum ada pengumuman hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Nah, sambil menunggu hasil, tentu saja pihak TPUA menemukan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu diajukan kembali kepada pihak Karyawan Sidik ya, sebagai bahan untuk harapannya ada penyelidikan lanjutan. Jadi sesuatu yang biasanya seperti kasus 22 Mei yang lalu dihentikan penyelidikan, mudah-mudahan dengan harapan kami semua ini tidak terjadi, tapi berlanjut. Ya. Adapun alasannya adalah pertama, bukti-bukti yang diajukan baik pada saat gelar perkara khusus maupun penekanan atau tambahan pada saat ini adalah membuktikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh atau penyelidik Barreskrim Mabes Polri itu sesungguhnya harus sampai kepada kualifikasi melakukan tindak pidananya. Jadi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo berdasarkan pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 266 KUHP dan Undang-Undang Sisdiknas itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka memenuhi unsur-unsur pidana, gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan pengumuman pada saat 22 Mei yang lalu yang menyatakan tidak ditemukan unsur pidana. Tapi sebenarnya berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang ada telah ditemukan atau seharusnya ditemukan unsur-unsur pidana itu. Maka dengan demikian, poin pertama yang kami sampaikan atau tambahkan kepada pihak Karyawan Sidik ialah bahwa bukti seperti ijazah, ya, ijazah teman-teman Joko Widodo, yaitu Pronojiwo yang nomor registernya ijazah itu 115, kemudian Hari Mulyono almarhum 116, dan Sri Murti Ningsih 117, itu semuanya yang tiga itu identik. Tapi dibandingkan dengan 1120 milik Joko Widodo itu tidak identik. Nah, karena tidak identik, maka dugaan bahwa itu adalah palsu kuat sekali, gitu ya. Jadi tidak identik, dugaan palsu, maka sudah seharusnya pihak Barreskrim itu melanjutkan penyelidikan itu pada basis itu. Kemudian juga TPUA mengajukan alasan lain seperti soal penguatan bukti anaknya Profesor Dr. Insinyur Sumitro, ya, yaitu Aida Gremburi yang telah menyampaikan tanda tangan sekaligus nama ayahnya Profesor Dr. Insinyur Sumitro KPU. Dan kalau itu dibandingkan dengan lembar pengesahannya Joko Widodo, itu maka tidak identik. Jadi lihat dari ijazah maupun lembar pengesahan Joko Widodo untuk yang itu saja, belum yang lain-lainnya, itu sudah bisa disimpulkan tidak identik. Dengan tidak identik dengan yang Joko Widodo miliki, maka dokumen atau dugaan palsunya dokumen Joko Widodo itu semakin terbukti. Oleh karena itu, kami tuntut supaya tidak berhenti, tidak dihentikan proses penyelidikan, tapi berlanjut kepada penyidikan sampai ke proses peradilan.
Nah, yang ketiga adalah temuan mengenai indikasi adanya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Saya kira itu juga telah kami sampaikan, kita jadikan bahan. Penyelidikan masih harus berlanjut karena adanya temuan atau informasi dugaan dibuatnya ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Kepolisian harus melakukan penyelidikan lanjutan. Ini informasi dari mana Pak? Yang dari dibuat? Oh, itu sudah banyak dari Dr. Suryadi, dari Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, gitu kan, yang mantan pegawai di BIN, gitu kan, intel di BIN lah, dan dia sekarang sedang aktif juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut, investigasi mengenai pembuktian pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Bersama ini kami sampaikan, itu lampirannya. Satu, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ya, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Jadi bukti itu kita kabulkan. Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriyosa dengan mantan Intel BIN, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam acara Majuloh Forum Keadilan mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo tahun 2012 sampai 2014. Itu kami lakukan sebagai ketiga. Ini tayangan dari Opposite Channel mengenai keterlibatan tim pembuat ijazah palsu. Jadi sekarang bukan soal asli, tapi sudah sampai kepada pengajuan kami. Ini ada loh informasi mengenai tim itu dari Panama. Sebut lagi yang dijadikan dugaan palsu ijazahnya itu David Agus Sunanto, Anggit Nugroho, Muhammad Isnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widiawan, dan Pak Iman Raharjo. Itu tim pembuat ijazah palsu berdasarkan tayangan KNC Opposite Channel. Nah, ini maksudnya pihak Barreskrim nama-nama sudah disebut sebagai petunjuk, selidiki gitu. Untuk itu maka nggak bisa dihentikan sekarang dong. Informasinya kita sampaikan saat ini, maka saat ini juga Barreskrim harus melakukan tindak lanjut penyelidikan, maka tidak boleh dihentikan gitu ya. Kesimpulannya bahwa unsur pidana ya, dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Barreskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Sementara yang di Barreskrim yang juga kuat bukti-bukti yang kita ajukan tidak naik-naik tingkat status prosesnya. Jadi harapannya setelah dengan bukti yang diajukan sekarang ini adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Tapi kalau ada keterlibatan orang-orang lain, maka itu delneming namanya, penyertaan. Siapa yang ikut serta dalam prosesnya, siapa yang menyuruh, siapa yang bantu, semuanya itu harus diproses juga. Termasuk dugaan tentang keterlibatan mantan rektor Pratikno. Gitu. Dan juga mungkin rektor yang sekarang Ova Emilia juga, karena seperti dugaan dari masyarakat menyembunyikan juga bukti-bukti yang ada. Itu masuk dalam kualifikasi obstruction of justice namanya, yaitu penghalangan atas proses penegakan. Ini disampaikan ke Biro sudah diterima. Sudah diterima dengan tanda bukti penerimaan, gitu ya. Jadi silahkan saja dilihat sudah diterima bukti itu dan dijadikan bahan nanti kajian berikutnya. Yang sampai sekarang kan belum ada keputusan dari gelar perkara khusus. Kita harapkan justru itulah tindak lanjut dari gelar perkara khusus, yaitu penyelidikan lebih lanjut. Pak, dari TPU sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Kan kita gelar perkara khusus untuk di Barreskrim kan belum selesai, hasilnya kan belum diumumkan, tapi Polda Metro itu udah naik sini. Apakah dari TPU sendiri ada menduga ada skenario yang hasil gelar perkara itu nanti akan tetap sama, tidak akan berubah? Ya, saya kira justru di Polda Metro Jaya ini melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
gitu ya. Seharusnya yang pokok dulu diselesaikan. Ini soal ijazahnya asli atau palsu. Sementara pengaduan atau pelaporan TPWA itu untuk sampai pada pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Baru derivasinya itu ada pencemaran, ada penghasutan, ada ITA-nya gitu ya, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, itu belakangan gitu. Makanya ada usul seperti dari Wakil Wakapolri, terserah mantan, harusnya ditarik semua ke Bareskrim gitu, sehingga nggak seperti berbenturan antara Polda Metro dengan Bareskrim atau dengan Mabes Polri gitu. Jadi itu yang kita sedang upayakan. Nah, kalaupun itu berjalan, nanti untuk Polda Metro Jaya kita sedang usahakan ada gelar perkara khusus juga, karena gelar perkaranya di Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak. Itu sama dengan seperti di sini gitu, dan di sini dikabulkan kita gelar perkara khusus. Diharapkan juga di Polda Metro Jaya dikabulkan juga gelar perkara khusus ya, untuk mengoreksi kesewenang-wenangan pihak aparat penegak hukum untuk begitu saja menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, selanjut ada Tadi ada dijanjikan kapal dari Dewas ini kapan belum. Dia tentu akan mempelajari dulu gitu ya, entah. bukan yang hasil gelar perkara kemarin, Pak? Belum ada informasi gitu ya, belum ada informasi tentang kapan akan disampaikannya gitu, kapan ya. Yang jelas kita berharap tuntaskan dulu gitu kan, berbasis pada bukti-bukti yang diungkapkan oleh TPWA. Nah, selanjutnya Bu Kurnia ya. Nah, setelah Bu Kurnia nanti Pak Agus juga akan menyampaikan langkah apa yang bisa ditindaklanjuti ya pasca gelar perkara khusus, termasuk akses kelembagaan internasional. Nanti Bu Yulia terakhir ya. Kurnia Tri Yuryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, memang keadilan itu bukan bagi semua orang, tapi bagi yang mencarinya. Kami TPWA ini mencari keadilan ini sudah sedemikian lama, hampir 3,5 tahun ya. Nah, pada hari ini sampailah pada tahap di mana kami telah menyelesaikan prosesnya itu. Nah, dalam suatu perusahaan, sebenarnya kita harus memahami tidak ada penghentian penyelidikan. Tidak dikenal itu. Yang ada itu penghentian penyidikan, ya. Dan kalaupun ada penghentian penyidikan sebagaimana SPDP, itu bisa dilakukan suatu peradilan begitu. Jadi betapa panjangnya proses ini sebenarnya, ya. Nah, proses ini belum selesai. Kami bahkan belum mengetahui hasil daripada gelar perkara khusus. Tiba-tiba ada yang sudah Anda dengarkan ya, di Polda itu naik menjadi penyidikan, ya. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, ini oleh kuasa hukum yang mengatakan tidak ada hubungan antara dumas yang dilaporkan oleh TPWA di Bareskrim dengan laporan Bapak Joko Widodo dan para relawannya tersebut dengan hal tersebut. Ini tentu suatu hal yang tidak mungkin ya. Perlu diketahui bahwa dumas itu sendiri merupakan bagian dari langkah kami yang sangat konstruktif setelah sekian usaha kami secara hukum lewat pengadilan ya, dan beberapa kali itu tidak mendapatkan suatu keadilan, kami lakukan dumas ya. Seharusnya tidak dumas, itu harusnya laporan. Karena apa? Ini sangat signifikan sekali tentang pemalsuan, kan begitu. Akan tetapi dilempar pontang-panting hampir 8 jam kala itu, dan akhirnya hanya sebagai dumas. Dan itu juga ditumpuk saja, tidak dilakukan suatu katakanlah pengelolaan lebih lanjut untuk menyelidiki dan sebagainya, sampai datangnya suatu pengaduan dari bukan pengaduan ya, pelaporan dari Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Jadi saya mau mengatakan hal-hal seperti ini itu tidak ditutup dari pandangan masyarakat ya, termasuk pada hari ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Kalau kami ini Mbak, yang terpenting kami lakukan semua tahapan-tahapan hukum kami lewati. Jika memungkinkan ada gelar perkara kami lakukan. Mau apa lagi? Kepada siapa kami mencari keadilan? Ya, kan begitu. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan jangan menjadikan polisi itu sebagai martir untuk memukul rakyat. Ya, polisi tetaplah sebagaimana pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Kepolisian atau Undang-Undang Polri, di mana polisi itu harus menjalankan tugasnya, tahu dengan wewenang dan kewajibannya, ya, bahkan diatur sikap-sikap mereka dalam adab-adab polisi dan SOP serta lain sebagainya. Itu yang kami harapkan, ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan ini bagian dari upaya. Kami sudah datang ke lantai 10 tadi, kita berharap akan ada suatu perubahan. Karena untuk berubah itu memang harus ada tambahan-tambahan bukti, ya, tambahan-tambahan fakta yang kami akan cantumkan di situ, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden TPWA tadi, dan hasilnya harus berubah itu. Kalau pihak kepolisian tetap bisa tidak ambil peduli, mengapa bisa begitu? Anda perlu memahami ada 3 hal yang perlu kita cermati ini ya. Pertama, gugatan daripada saudara Dr. Muhammad Taufik di Surakarta itu di NO oleh pengadilan ya. Lalu yang kedua, tiba-tiba saja itu ada 3 itu. Satu di NO yang di Surakarta. Nah, ya kemudian yang di sini dijadikan identik ya, ijazahnya identik serta tidak ditemukan peristiwa pidana. Lalu yang ketiga, ini yang makin parah ini, yaitu di Polda itu dinaikkan menjadi penyidikan. Ketiga-tiganya melayani kepentingan Joko Widodo. Apakah begini penegakan hukum yang diinginkan? Saya serahkan pada masyarakat Indonesia, tapi kami insya Allah ya, dengan keyakinan yang teguh tidak berhenti mencari keadilan. Demikian.
Silakan. Ya. Jadi ya, dengan peristiwa itu terjadi itu kan TPW sudah mengadukan ke Komnas HAM. Tapi juga upaya saya untuk menegakkan HAM juga berskala bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Saya kira Pak Agus Sutanto ini yang sudah yang menjadi sekretaris Forum Diaspora Indonesia juga telah melangkah gitu, dan informasinya Pak Agus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sebuah komunitas atau entitas yang namanya Forum Diaspora Indonesia. Tidak ada hubungan langsung, kami singkatnya FDI ya. Tidak ada hubungan langsung, kaitan langsung antara FDI dengan TPUA dan juga tim dari advokat yang selama ini membersamai para ahli teman-teman kita itu ya. Jadi FDI berdiri sendiri. Kami punya kepedulian terhadap masalah ini, sehingga kami mencoba untuk ikut bersuara dengan cara membuat surat saja kepada lembaga internasional. Saya pendek saja. Jadi kami sudah membuat surat ya kepada Amnesty International di London, United Kingdom. Satu itu. Yang kedua, kami juga membuat surat kepada Human Rights Watch (HRW) itu di Amerika atau USA. Dua surat itu judulnya sama, yaitu Gross Human Rights Violations Against Ordinary People and Activists in Indonesia. Kurang lebih artinya, kalau boleh saya terjemahkan secara bebas saja, ya pelanggaran HAM berat lah gitu ya, kira-kira pelanggaran HAM berat atas aktivis yang ada di Indonesia. Itu artian secara luas saja. Jadi kami membuat surat kepada dua lembaga tersebut. Nah, perlu saya tambahkan sedikit bahwa khusus untuk Human Rights Watch, kedudukannya selain ada di Amerika, juga ada di Inggris, kemudian di Jepang dan di Australia. Kami kirim semua kepada mereka, ya. Yang isinya panjang banget suratnya, nggak mungkin kami ceritakan, tapi intinya itu tadi, ya. Kemudian terakhir yang saya sampaikan, ini luar biasa ya. Saya diamanahkan dari FDI. Ketua kami itu sedang di California, kami. Barusan beliau WA dan email saya, selain kepada dua lembaga tadi, saya kaget. Beliau juga membuat surat untuk Menteri Luar Negeri dan Presiden Amerika Serikat. Ya nanti bagaimana respon dan sebagainya itu soal nanti. Tapi kata beliau, Pak Agus sampaikan saja ini surat ini kepada teman-teman yang 7 orang itu ya. Nah, kemudian yang juga perlu saya tambahkan yang menarik adalah karena ini tadi judulnya adalah juga terkait dengan pelanggaran HAM berat, maka kami juga sisipkan dua nama terdahulu, yaitu Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Gus Nur sudah keluar April yang lalu. Bambang Trimulyono masih dalam prison, di jail, belum keluar. Nah, kenapa? Ya kami peduli saja, minta keadilan saja, tujuannya hanya itu. Sekali lagi, kami hanya peduli dengan masalah ini, lalu hanya membuat surat kepada tadi, sudah saya bacakan, yang tujuannya supaya mendapat perhatian untuk mencari keadilan. Itu saja, tidak bermaksud apa-apa. Ya, jadi ada opini dari luar negeri dan juga dalam negeri, itu saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Intinya kita berharap Mabes Polri bisa bergerak secara profesional, dan sesuai dengan tupoksinya serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi harapan begitu, kita punya keinginan agar pihak kepolisian pada umumnya dapat dipulihkan dari pandangan-pandangan publik yang negatif, termasuk dalam kemandiriannya dalam penegakan hukum. Saya kira ini yang bisa disampaikan hasil dari penyampaian surat ke Karo Wasidik menindaklanjuti gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025 yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat kita nih. Buat teman-teman ya. Ini buat anak kita. Ini buat teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan perkembangan terakhir mengenai dasar hukum mengapa kami terus
mempertanyakan tentang kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Dikatakan terakhir, tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman, ya saya ulang, itu kami mohonkan ditingkatkan menjadi penyelidikan ya Pak ya. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara karena adalah aneh bahwa kepolisian negara Indonesia, Bapak Kapolri, apakah tidak memperhatikan adanya keanehan antara Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Bareskrim belum selesai, belum mendapatkan keputusan apakah ini palsu atau tidak. Sementara sudah dikatakan ada teman-teman yang sudah terlapor dalam tingkatan penyidikan. Padahal bukti bahwa itu fitnah tidak bisa dikatakan karena fitnah adalah berita bohong. Sementara yang kita lakukan adalah apa yang para pelaku lakukan, para ahli kita, itu bukan berita bohong. Itu kita sudah buktikan di Bareskrim dan kita yakin bahwa itu palsu. Tapi Polda seolah-olah tidak paham bahwa kalau tidak ada barang buktinya, tidak ada yang dikatakan fitnah. Fitnah itu fitnah apa? Fitnah berita apa? Beritanya adalah berita tentang dugaan ijazah palsu yang belum bisa dibuktikan keasliannya dari Pak Jokowi. Sementara terakhir dikatakan oleh Dr. Tisa maupun Pak Roy tadi bahwa ditemukan atau diberikan kepada mereka bukti-bukti baru adanya ijazah asli di UGM yang sangat bagus, tidak seperti yang palsu seperti yang disebarkan selama ini. Jadi kemungkinan ada di medsos kemarin Dr. Zulkifli, di Refli Harun, kemudian di Pak Edi Mulyadi mengatakan adanya dugaan pengalihan isu identitas Pak Jokowi yang asli dengan ijazah palsu. Kami sebagai rakyat jadi bertanya memang, Pak Presiden, mantan Pak Presiden ke-7 RI itu latar belakangnya itu apa ya sebelum di Medo, sebelum jadi presiden? Kita sudah tahu presiden-presiden kita itu latar belakangnya apa, kita tahu. Wakil-wakil presiden kita tahu, kecuali Presiden Jokowi kita tidak tahu identitasnya, track recordnya sebagai presiden itu apa. Jadi ada yang bertanya di medsos bahwa kemungkinan adanya identitas palsukah beliau selama ini. Silakan lihat di medsos Zulkifli, Dr. Zulkifli, pada Refli Harun dan Pak Edi Mulyadi, bahwa ada yang selalu kita pertanyakan, apakah ini betul-betul murni kasus ijazah palsu yang tidak selesai-selesai, ataukah ada satu skenario atau rekayasa khusus dengan latar belakang sesuatu yang kami mohonkan para intelijen menyelidiki itu. Kami mohon Pak Kapolri dengan jajaran polisi yang menyelidiki itu. Saya sebagai rakyat Indonesia mohon jangan sampai ada terjadi kesalahan bahwa yang kemudian disidik itu adalah orang-orang yang jujur, yang membela kepentingan keadilan dan kebenaran di negara Indonesia, sementara yang justru tidak jujur, yang justru berijazah palsu, itu yang dibawa mati-matian. Itu kita bertanya ada apa? Itu yang harusnya sekarang kita langkah-langkah, itu yang saya sampaikan untuk kita bersama-sama rakyat Indonesia, kepolisian, Pak Prabowo, Pak Ibu Titi dengan semua DPR-nya itu sama-sama memperhatikan kasus ini. Jangan sampai teman-teman kami melakukan hukum yang tidak tepat pada mereka, karena rakyat tidak bodoh dan kami tidak akan diam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang mana yang ini? Pak.